ada di sana di pasaran. Dan kita akan simak pernyataan dari Sufmi Dasko Ahmad berikut ini. Baik, dari hasil pengecekan lapangan terhadap minyak yang dijual di pasar Keramat Jati pada hari ini, ada 2 merek minyak, 3 merek minyak kita dari produk pabrik yang berbeda. Kita untuk takaran kita tidak temukan ada pengurangan. Kemudian untuk harga itu sudah sesuai dengan HET yang kami tadi sudah tanya kepada Bang Ecar tadi bahwa sudah seminggu ini harga sudah sesuai dengan HET yaitu 15.700. Dengan harapan bahwa mudah-mudahan mendekati Lebaran harga HET-nya bisa stabil di 15.700. Namun tadi juga kami temukan juga di salah satu penjual ada merek dengan minyak dengan merek lain dengan takaran yang kurang, kemudian harganya lebih mahal dan juga tidak barcode-nya tidak bisa dicek. Dan tidak ada kadaluarsanya. Nah, ini nanti kita minta pada perdagangan untuk menindaklanjuti temuan dari kami pada hari ini. Demikian. Pada soal kemarin Menteri Perdagangan bilang katanya kalau pembeli sudah membeli minyak kita dengan ukuran di bawah 1 liter itu bisa dikembalikan dan minta uangnya kembali. Kalau dari pihak DPR gimana, Pak? Ya bisa, tapi kan gimana udah digoreng. Udah dituang di plastik ini. Pertanyaan lain? Kalau DPR mengontrol menjelang Lebaran ini seperti apa nih Bang? Karena banyak masyarakat yang mulai mulai krisis kepercayaan terhadap minyak kita. Bagaimana? Menjelang Lebaran mengontrol stok minyak. Ya, kita akan minta kepada Kementerian Perdagangan dan kita juga akan terus aktif memonitor aparat penegak hukum Satgas Pangan untuk aktif memonitor ke seluruh Indonesia supaya harga bisa tetap stabil dan juga kemudian tidak ada pengurangan volume. Demikian. Bang, dari Satgas Pangan sendiri sudah ada kasih laporan belum daerah-daerah mana yang paling banyak ada indikasi? Ya, itu tadi saudara pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad terkait dengan ketersediaan ataupun juga mengecek bagaimana merek minyak kita ini ada di pasaran di tengah kisruh adanya temuan minyak kita yang tidak sesuai takaran beberapa waktu lalu. Dan kita ke sorotan lainnya, saudara, pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba dan kekerasan seksual, kasus mantan Kapolres Ngada akan segera dilimpahkan ke Polda NTT. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Daniel Tahimonang Silitonga bilang kasus pidana umum yang menjerat mantan anak buahnya akan dilimpahkan dari Mabes Polri ke Polda NTT untuk segera diproses lebih lanjut. Pelimpahan kasus pidana dari Mabes Polri akan menunggu hasil sidang kode etik Polri yang berlangsung di Mabes Polri. Saat ini ex-Kapolres Ngada sedang diperiksa secara intensif di Mabes Polri untuk menentukan hukuman yang diurus oleh Divpropam Polri. Dia sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Mabes Polri untuk kode etik, ya, dan bagaimana masa depan dan rencana penghukuman secara kedinasan di Mabes Polri. Nanti setelah itu akan kita lakukan penjeratan secara pidana umum terhadap laporan dan kasus yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Informasi terkini terkait kasus dugaan kekerasan seksual terhadap ex-Kapolres Ngada kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Kalix Taus di Nusa Tenggara Timur. Kalix, selamat pagi. Jadi informasi yang Anda dapatkan, kapan sidang etik terhadap tersangka dilakukan dan bagaimana pelimpahannya nanti ke Polda NTT? Baik Oktav dan juga saudara, dapat kami informasikan bahwa terkait kasus pelimpahan berkas, maksud saya terkait kasus pelimpahan Kapolres Ngada kepada Polda NTT, memang sejauh ini kami belum mendapatkan informasi yang lebih detail dari pihak Polda NTT. Namun dapat kami informasikan bahwa sidang kode etik yang akan digelar di Mabes Polri pada Senin 17 Maret. Oktav.
Lantas sekarang ada update terbarukah yang dikeluarkan dari Polda NTT terkait dengan kemarin kan juga sudah dilakukan konferensi pers terkait dengan penetapan tersangka maupun juga penahanan terhadap mantan Kapolres dari Ngada ini? Baik Okta, sampai pagi ini kami belum mendapatkan informasi terbaru dari Polda Nusa Tenggara Timur. Namun kami akan mengupdate terus terkait kasus khususnya pidana yang akan dilimpahkan ke Polda Nusa Tenggara Timur. Okta. Oke, baik, kita tunggu bersama bagaimana nanti perkembangan dari pelimpahan yang dilakukan ke Polda NTT. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Kalix Taus melaporkan dari Nusa Tenggara Timur.